Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka, penghuni surga yang terakhir. Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus setengahnya ngeluarin asap, berdiri jatuh. Terus dia begitu sampai dia jauh dari neraka. Setelah jauh dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Dia pikir masih ada di neraka selain dia. Ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal. Dia sendiri ini adalah ahli surga yang terakhir. Semua orang ahli surga sudah masuk surga. Tentu teman-teman, jangan jadi orang ini. Jadilah orang yang pertama masuk surga dari awal. Jangan seperti ini, disiksa dulu di neraka ribuan tahun, dicuci baru dikeluarkan. Tapi subhanallah, lihat, dengarkan bagaimana nikmat terindah di surga. Orang ini jalan, kemudian setelah jauh dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka itu. Maka Allah selamatkan dia, dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Kemudian Allah dari jauh lihatkan dia sebuah pohon. Tidak ada apa-apa, sebuah pohon saja. Selama ini ribuan tahun yang dilihat semuanya api, semuanya siksaan, suara-suara teriakan di neraka karena kesakitan, yang dicincang, yang dibakar, yang ini, yang itu, macam-macam. Maka kata dia waktu itu, waktu lihat pohon itu, ya Allah, saya ingin pohon itu. Bayangkan teman-teman, sebagaimana kita kalau lagi panas terik matahari, kita ingin naungan di bawah pohon. Tentu itu sebuah kenikmatan. Ya Allah, saya ingin bernaung di pohon itu ya Allah. Kata Allah, hai anak Adam, kira-kira apa kau ingin minta yang lain? Dia bilang, tidak ya Allah, saya tidak akan minta yang lain, pohon itu saja. Maka Allah perintahkan malaikat bawa dia ke pohon itu, dan dia bernaung di bawah pohon itu. Kata Nabi SAW, dia kira dirinya adalah orang yang paling besar diberikan nikmat oleh Allah karena pohon ini saja. Padahal orang sudah di surga semua nih. Setelah dia nikmati, Allah lihatkan dari jauh pohon, ada buah-buahannya, ada airnya. Kalau sebelumnya cuma pohon saja, nah ini ada buah dan airnya. Maka dia tergoda, dia mau manusia, tapi dia malu sama Allah. Tadi dia sudah janji tidak mau minta yang lain. Lalu dia bilang, ya Allah, ingin pohon dan air, tidak minta yang lain lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai anak Adam, bukankah tadi kamu sudah berjanji? Ya Allah, hanya ingin pohon sama air, tidak minta yang lain lagi. Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah. Kata Nabi SAW, dia janji sama Allah, tidak akan. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk antar dia ke pohon itu. Dan dia pun menikmati buahnya. Dia mandi di airnya, segar. Dia anggap dia adalah hamba Allah yang paling besar nikmatnya. Kemudian dari kejauhan, setelah itu Allah bukain gerbangnya pintu surga. Tercium wanginya, aroma surga dari kejauhan. Dia lihat orang pakai baju sutra, dayang-dayang, pohon-pohon yang indah. Dia mau minta sama Allah, dia malu. Sudah janji tadi, tapi ini surga. Lalu dia bilang, ya Allah, surgamu, aku ingin surgamu, saya tidak minta yang lain ya Allah. Kata Allah, hai anak Adam, tidak ada yang memuaskan kamu. Sekarang saya akan masukkan kamu ke surga sesuai permintaanmu. Apa kau mau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya di dunia? Tahu ya teman-teman, raja terkaya di dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana beliau bisa memerintah jin, bisa bicara sama hewan-hewan, menundukkan angin, istananya dari kaca, luar biasa. Tidak ada raja seperti Nabi Sulaiman. Sampai kata Nabi SAW, Nabi Sulaiman telah minta kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai anak Adam, maukah kamu aku berikan kau yang dimiliki raja terkaya di dunia? Dia bilang, roditu ya Rob, aku ridho. Jangankan begitu, masuk surga saja sudah cukup.
apalagi dapat seperti raja terkaya di dunia. Maka Allah bilang, wala kamisluhu, kau akan dapat double-nya, 2 kali lipat. Lalu dia mengatakan, raditu ya Rob, aku ridho wahai Tuhanku. Dan Allah lagi bilang, wala kamitsluhu, kau akan dapat lagi yang double-nya. Terus saja dia mengatakan raditu, Allah juga mengatakan, dan kau akan dapatkan yang semisalnya sampai 10 kali lipat. Pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Saking gembiranya dia, orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Karena bahagianya dia. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidaklah mengingkari janjinya. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, surga yang dijanjikan ini di depan mata. Rasulullah SAW bersabda, al-jannah aqrabu ila ahdikum min siraki na'li wan naru mislu zalik. Dan ingatlah, sesungguhnya surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali sendalnya. Azan, solat, ada orang tua, bakti, ada celengan masjid, sedekah, amal-amal soleh yang sudah kita tahu, meninggal masuk surga lebih dekat dari tali sendalnya, kata Nabi SAW. Dan ingatlah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya. Hati-hati, ke diskotik, mabuk-mabuk, ke karaoke, keluar dari tempat karaoke, tabrakan, mati, masuk neraka, lebih dekat dari tali sendalnya. Dan ingat teman-teman, orang yang baik, orang yang soleh, Allah buat manusia suka. Allah suka dia, dikasih pahala yang banyak. Allah juga buat manusia suka. Kalau kita baik, asal antum ikhlas, ya, bukan cuma penampilan saja, betul-betul apa yang ada dalam zahir ini yang kelihatan, begitu dalam hati antum ikhlas kepada Allah, Allah akan buat itu efeknya besar. Orang pun akan suka sama kita. Allah suka, Allah kasih pahala, Allah juga buat orang-orang suka. Yang suka kita jelas orang-orang yang soleh seperti kita tentunya. Orang yang fasik tidak bakal suka, karena orang fasik tidak suka dengan orang-orang yang baik. Begitu juga sama orang yang buruk, maka Allah benci. Allah juga buat orang tidak suka kepadanya, walaupun teman dekatnya sendiri. Orang itu suka bohong, orang itu kasar, orang itu suka mukul, mencuri, temannya pun tidak suka sama dia. Tapi kalau orang jujur, amanah, santun, ramah, jelas orang pasti suka. Lah kenapa tidak jadi orang soleh? Apa uzurnya? Dan kenapa harus jadi orang yang buruk? Untuk apa? Ingat teman-teman, peringatan sudah sampai kepada teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawabannya teman-teman. Maka ambil ilmunya, amalkan. Semoga insya Allah kita menjadi orang-orang soleh dan ditutup dengan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.